Kita tidak mengedepankan pikiran-pikiran dan strategi yang licik dalam berpolitik. Kita menghormati upaya penegakan hukum yang ada di negeri ini. Penghormatan kita pada upaya-upaya penegakan hukum itu jangan diragukan lagi terhadap Nasdem. Kita patuh, kita menghormati. Surya Paloh yakin Anies tak akan jadi tersangka jelang Pilpres 2024. Bau-bau backingan oligarki semakin terlihat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Masa lembaga penegak hukumnya takut sama oligarki, takut sama pelindung koruptor? Apa kata dunia gitu? Cadangan kas mereka kering dan mereka bergantung pada para bohir atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Cariago di channel Media 45. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yakin Anies Baswedan tidak akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK di kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Sebelumnya kabar Anies bakal jadi tersangka diucapkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Menurutnya penetapan tersangka dilakukan untuk menjegal Anies maju di Pilpres 2024. Paloh mengaku selalu optimis dengan keputusannya mendukung Anies sebagai bakal calon presiden. Meski banyak kabar miring tentang penjegalan Anies, Paloh belum mengubah keputusannya. Paloh bahkan optimis Anies tidak akan jadi tersangka. Kemudian mengenai kader Nasdem yang saat ini menghadapi kasus hukum, Paloh menanggapinya dengan santai. Kader Nasdem yang dimaksud adalah Sekjen Johnny G. Plate yang sudah jadi tersangka Kejaksaan Agung dan Syahrul Yassin Limpo yang diproses oleh KPK. Menurutnya para kader Nasdem bisa saja diproses hukum karena memang terlibat. Tetapi ada pula kemungkinan yang berkaitan dengan kepentingan politik sehingga kadernya diincar penegak hukum. Meski demikian, Paloh tetap ingin berpikir positif. Menurutnya selama ini kompetisi memang tidak selalu berjalan dengan adil. Partai Nasdem tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama dengan Partai Demokrat dan PKS. Mereka sepakat mengusung Anies sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Namun tersiar kabar bahwa KPK akan menetapkan Anies sebagai tersangka agar tidak maju di Pilpres 2024. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang menyatakan hal tersebut. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pun belum mau bicara banyak. Dia menegaskan bahwa kasus korupsi Formula E yang ditangani oleh KPK masih bersifat penyelidikan. Tentu saja melihat respon Surya Paloh yang menyebut Anies tidak akan jadi tersangka kasus korupsi Formula E, semakin menguatkan dugaan bahwa memang ada orang, ada backingan, ada oligarki yang menghalang-halangi Anies menjadi tersangka. Memang ia politik berkepentingan besar merekayasa opini publik demi kepentingan kredibilitas partai mereka. Namun rekayasa pembentukan opini yang dilakukan oleh gerombolan Surya Paloh ini sudah jauh dari kearifan akal sehat manusia. Pencitraan yang ditampilkan sudah sangat keterlaluan dan kebablasan. Semuanya hanya demi terlihat bahwa mereka dizalimi dengan keyakinan semu mereka bakal menang pemilu. Surya Paloh adalah perekayasa opini ketimbang mendukung penegakan hukum yang merupakan garda terdepan di negara ini. Semua kebohongan dan sandiwaranya akan terbuka dengan sendirinya. Lihat saja nanti endingnya seperti apa. Terlebih apa yang dilakukannya bersama Anies adalah strategi testing the water dan window dressing untuk menyembunyikan kebusukan niat terselubung mereka secara masif, terstruktur, dan terencana. Padahal kalau mau dilihat secara runut logikanya, ya memang Anies harusnya jadi tersangka karena memang terlalu banyak anggaran-anggaran yang dibuat aneh, bukan hanya Formula E, yang ajang balapan mobil listrik gak jelas itu. Dana-dana yang dihamburkan justru mengisyaratkan bahwa dia itu bermasalah di dalam anggarannya dan terlalu banyak rekam jejak digital yang berjajaran seperti lendir-lendir digital. Anggota DPR DKI Jakarta pun mengatakan bahwa banyak sekali kejanggalan anggaran di era Anies. Salah satunya adalah penggunaan tim gabungan untuk percepatan pembangunan. Bukan hanya dibayar oleh dana operasional gubernur, namun dibayar oleh APBD. Jadi kalaupun mau ada narasi bahwa Anies Baswedan dikriminalisasi oleh rezim, itu nggak masuk akal sama sekali. Justru yang masuk akal adalah ketika orang ini seharusnya tertangkap oleh KPK dan dijadikan tersangka, lalu dipakaikan baju oranye sampai mendekam di penjara. Sudah terlalu banyak bukti yang ada. Sudah terlalu banyak hal yang bisa digunakan untuk menjerat Anies. Tapi sekali lagi, di mana ada oligarki, di sana pasti Anies mendapatkan lindungan dari yang kuasa.
Dan terakhir, sudah banyak sekali bukti yang bisa dinihilkan. Jadi, bagaimana menurut Anda? Makanya ada keinginan untuk mengawinkan Anies Baswedan dengan tokoh-tokoh moderat seperti Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan Mbak Yeni Wahid supaya cap politik identitas itu bisa hilang dari tubuhnya Anies Baswedan. Nasdem sibuk bersihin nama Anies, nekat pasangkan Anies dengan tokoh moderat untuk hapus jejak politik identitas. Tapi gak ada yang mau. Prediksi Denny Siregar terbukti. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan karena sampai sekarang, orang-orang yang didekati atau diajak untuk menjadi cawapres Anies Baswedan, itu semua kompak untuk menolak, menghindar semuanya, kabur gitu. Siapa bilang Anies Baswedan tidak lagi menggunakan politik identitas seperti pada saat dia mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta tahun 2017? Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Teka-teki siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024 hingga kini belum terjawab. Meski beberapa nama mencuat. Walaupun kuat diisukan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, namun sampai saat ini belum terang juga. Koalisi perubahan belum sampai pada kata sepakat. Tokoh lainnya yang digadang-gadang yakni Yeni Wahid, putri mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid itu juga jadi sosok yang belakangan ini disebut-sebut jadi pendamping Anies. Di tengah isu itu, pegiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan Anies memang sengaja akan dipasangkan dengan tokoh moderat. Tujuannya, kata dia, tak lain untuk menutupi kekurangan politik Anies, di mana ex-gubernur DKI Jakarta itu diketahui punya rekam jejak soal politik identitas. Namun sayangnya, kata Denny, tak ada satupun tokoh yang mau mendampingi Anies jadi cawapres. Informasi ini dibagikan lewat akun media sosial Twitter pribadi Denny Siregar. Pernyataan itu pun lantas dikomentari warganet. Salah satunya mengusulkan agar Anies dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Politik itu kan dinamis ya, bisa jadi hari ini kawan, besok-besok jadi lawan. Tapi sayangnya Ahok sudah bersumpah bahwa siapa yang menzolimi dirinya akan dipermalukan satu persatu, dan Anies salah satunya. Seperti diketahui, Yeni Wahid sendiri telah angkat suara perihal menguatnya nama dirinya disebut dipasangkan dengan Anies. Apalagi setelah Ketua DPP Nasdem, Effendi Koiri menyebutnya cocok. Ia mengatakan kalaupun ia dianggap layak, itu ia serahkan pada internal Partai Nasdem sendiri, bukan urusannya. Jika dilihat ketiga parpol mengusung Anies, Nasdem, PKS, dan Demokrat, mempunyai perolehan suara yang berimbang sehingga tidak ada yang mendominasi. Berbeda jika ada PDI Perjuangan dengan raihan suara yang banyak berpeluang menjadi pimpinan koalisi. Risiko perolehan suara yang relatif berimbang jika satu parpol menarik diri atau mengurungkan dukungannya, maka tingkat capres Anies Baswedan akan melayang. Hal inilah yang menjadi masalah besar bagi Anies dalam menentukan cawapres pendamping dirinya. Tokoh internal KPP dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa koalisinya makin solid. Tapi faktanya sering terdengar indikasi keretakan antara anggota koalisi. Belum lagi mengenai politik identitas yang tak terhindarkan, membuat kita sama-sama paham bahwa manusia ini sangatlah berbahaya dan terhina. Saking hinanya, dia bahkan berani tarik turun Tuhan ke politik. Orang-orang yang begitu tentu adalah orang yang tidak punya rekam jejak, menghalalkan segala cara untuk menang dan menjadi penguasa. Agama dijadikan alat politik. Harusnya agama diletakkan di sebuah tempat yang tinggi dan baik. Anies ini bukan sekedar pendukung pengacau, tapi dia memberikan angin kepada para pengacau untuk melegitimasi tindakan politik identitas. Politik identitas sudah seharusnya kita tinggalkan, karena akibat dari politik identitas adalah memberikan sebuah kebencian dan menanamkan bibit pengacau. Mohon agar segera pihak-pihak terkait menganggap kalimat Anies ini adalah kalimat yang serius. Melihat hal itu, maka wajar jika banyak tokoh moderat yang diisukan menjadi cawapres Anies langsung menolak. Karena rekam jejak Anies memang sangat membahayakan. Kinerjanya yang ngawur, tanpa memperhatikan aturan, dan terkesan semena-mena,
menjadikan banyak pihak yang sadar dan cerdas memilih menjauh. Karena jika sampai masuk, maka akan terbius dan sulit mau keluar. Itulah bahayanya Anies Baswedan, yang mana sudah banyak dijauhi tokoh-tokoh moderat. Bagaimana kalau menurut Anda?